Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan saat ini kita telah tiba di pelajaran yang kelima, dengan judul Faktor Yudas. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yohanes pasal 13, ayat 33 hingga ayat 35. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini menceritakan kisah Paskah yang terakhir di dunia ini. Ketika Yesus beserta dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Ketika itu, setelah hari malam, maka Yesus beserta dengan murid-muridnya duduk untuk makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang bersama-sama, sedang makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan ketika murid-murid mendengar akan ucapan Yesus bahwa ada salah seorang dari antara mereka akan menyerahkan Yesus, maka sedihlah hati murid-murid. Sehingga mereka berkata antara seorang demi yang seorang kepada Yesus, bukankah aku ya Tuhan? Tetapi teman-teman, ketika mereka mengatakan kepada Yesus, bukan aku ya Tuhan, maka Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan Yesus memberikan penjelasan bahwa anak manusia datang, bahwa anak manusia akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik kalau orang itu tidak dilahirkan. Kemudian Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab perkataan Yesus. Bukan aku, ya Rabi? Kemudian kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Sebenarnya Yesus tahu bahwa Yudaslah yang akan menyerahkan Yesus. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa engkau yang menyerahkan aku. Tetapi Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus menyerahkan roti yang telah diberkati, roti yang telah dipecah-pecahkan itu kepada murid-muridnya dengan ucapan bahwa inilah yang melambangkan tubuhku. Bukan hanya itu, setelah Yesus selesai dengan roti, maka Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Yesus menjelaskan bahwa cawan ini adalah melambangkan darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Nah teman-teman, apa yang boleh kita pelajari pada hari Sabat di pelajaran sekolah sahabat kita saat ini? Kita mempelajari kisah tentang Yudas, faktor Yudas. Sebenarnya, Yesus bisa saja menyelamatkan Yudas jika Yudas mau berserah kepada Tuhan. Tetapi, apa pilihan Yudas? Yudas memilih untuk jalan keserakahan daripada keselamatan. Yudas lebih berpikir terhadap uang, terhadap hasil yang akan dia dapatkan ketika dia menyerahkan Yesus daripada keselamatan yang akan dia terima. Oleh karena itu, Yudas menolak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia tidak dapat membawa dirinya sendiri untuk menyerahkan diri. Dia tidak dapat membawa dirinya sendiri untuk menyerahkan dirinya sendiri kepada Mesias yang rendah hati.
Dan pertanyaannya kepada kita saat ini, apakah kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan segenap hati, kepada Mesias? Yudas ketika makan Paskah yang terakhir bersama dengan Yesus, dia seperti yang saya katakan tadi, lebih memilih jalan keserakahan. Faktor Yudas adalah kesombongan. Faktor Yudas adalah rasa angkuh. Faktor Yudas adalah rasa tamak yang di dalam dirinya. Dia tidak mau untuk beralih kepada jalan keselamatan. Dia lebih berpikir, lebih fokus kepada hal yang ada di depan matanya ketimbang hal yang akan dia dapatkan yang ada di balik daripada jalan keselamatan itu. Oleh karena itu teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini mengajarkan kepada kita, ketika kita telah diberi keselamatan oleh Tuhan, ketika kita telah diberi undangan keselamatan oleh Tuhan, apakah kita akan tolak undangan itu atau kita akan menerimanya? Tergantung pilihan pada diri kita masing-masing. Kita memiliki kuasa untuk memilih. Pilihan ada di tangan kita. Manakah yang akan kita pilih? Apakah kita akan menjadi seperti Yudas, memilih apa yang ada di depan mata, ketimbang hal yang akan terjadi kelak? Atau apakah kita akan memilih hal hidup kekal, keselamatan yang walaupun pada awalnya sulit, tetapi pada akhirnya membawa kepada kehidupan yang kekal? Ketika kita telah memilih pilihan yang tepat, maka kita akan bersama-sama untuk meminum dan makan bersama-sama dengan Yesus pada perjamuan yang besar. Ketika ini, pelajaran sekolah sahabat kita adalah ketika Yesus makan perjamuan yang terakhir di dunia ini. Dan harapan kita akan kembali mengadakan perjamuan yang agung ketika berada di sorga. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman belum mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tuhan memberkati.